선생님 감사합니다. 안녕히 계세요. Film ini mengisahkan seorang pria yang bertemu dengan sosok wanita cantik yang dianggap sebagai bidadari. Bidadari tersebut selalu muncul di hadapan pria tersebut. Dengan mental seorang laki-laki, pria itu kemudian mengajak sang bidadari untuk beradu mekanik cuy. Penasaran gimana kelanjutannya? Ya sudah, mari kita menuju ke alur ceritanya. Film diawali dengan seorang pria yang bernama Minho yang sedang asyik mengobrol dengan seorang wanita cantik. Wanita ini adalah seorang peramal. Minho menceritakan tentang kehidupannya kepada peramal tersebut dan berkata bahwa dirinya bertemu dengan seorang bidadari cantik nan aduhai. Teman-teman di kantornya menganggap bahwa dirinya gila. 아시다시피 전 그렇게 매너 있는 사람은 아니었어요. Saat ini, cerita berfokus pada masa lalu sang tokoh utama, pria yang bernama Minho. Ia bekerja sebagai karyawan kantor di sebuah perusahaan. Ketika Minho keluar dari sebuah lift, ia tak sengaja menabrak seorang wanita yang berjalan di hadapannya. Namun, ketika wanita itu jatuh, Minho tidak membantunya. Di sini, digambarkan bahwa Minho tidak memiliki rasa empati dalam dirinya. Hal ini terbukti ketika seorang bapak-bapak melihat kejadian tersebut sambil menggelengkan kepala karena tahu bahwa Minho bersikap tidak sopan. Pria ini adalah pimpinan dari perusahaan tempat Minho bekerja, atau bisa dikatakan atasan Minho. Adegan berlanjut dengan seorang wanita yang begitu anggun. Wanita ini bernama Tasha. Ia merupakan karyawan lama di perusahaan tersebut. Selain itu, ada juga seorang wanita bernama Mina, seorang karyawan magang di perusahaan itu. Kemudian, muncul seorang wanita cantik yang sedang asyik menari di dalam ruangannya. Wanita ini bernama Yuna. Ia merupakan pimpinan perusahaan tersebut. Ia terkejut ketika Minho masuk ke dalam ruangannya, tetapi ia tetap melanjutkan tariannya di depan Minho. Setelah dari sana, Minho melanjutkan perjalanannya ke toilet. Namun, tanpa sengaja, ia membuka pintu kamar mandi yang ternyata sudah ada orang di dalamnya. Dan ternyata, itu adalah bosnya sendiri. Setelah bekerja, Minho mampir ke sebuah bar untuk minum bersama seorang wanita di tempat kerjanya yang bernama Tasha. Di sana, mereka menceritakan kesibukan masing-masing dalam pekerjaan. Namun, tak lama setelah itu, mereka pergi ke sebuah apartemen untuk melakukan hal yang lebih pribadi. Keesokan paginya, Minho berangkat kerja menggunakan kereta api. Di sana, ia tiba-tiba ingin pergi ke toilet. Namun, saat berada di dalam toilet tersebut, semua pintu terkunci. Ketika Minho menyentuh salah satu pintu, tiba-tiba muncul cahaya dari balik pintu tersebut. Pintu pun terbuka dengan sendirinya. Dan ternyata, di dalamnya muncul seorang wanita cantik yang berdiri di hadapannya sambil membawa tongkat. Ia merupakan seorang bidadari yang jatuh entah dari mana. Dengan kaget, Minho bertanya kepada wanita tersebut, "Siapakah kamu?" Wanita itu menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang bidadari. Namun, Minho tak mempercayai hal tersebut. Bagaimana mungkin ada seorang bidadari di zaman ini? Kemudian, ia memaksa wanita itu untuk keluar dan melanjutkan urusannya di toilet. 교육 같은 소리 하지 말고. Setelah dari sana, Minho melanjutkan aktivitasnya dan berangkat bekerja. Ketika tiba di kantornya, lagi-lagi ia melihat Yuna yang selalu menari di ruangannya. Minho pun bertanya kepadanya, apa benar masih ada bidadari di zaman ini? Namun, Yuna tidak menanggapi pertanyaan Minho dan malah menyuruhnya untuk mengantarkan berkas keuangan kepada bosnya. Ketika menuju rumah bosnya, lagi-lagi Minho melihat bidadari yang ia temui di kamar mandi tadi berada di dalam ruangan bosnya sendiri. Ia pun kaget. Kenapa wanita ini selalu muncul di hadapanku? Pikirnya. Minho pun bertanya kepada bidadari itu, kenapa kamu berada di sini? Bidadari tersebut menjelaskan bahwa setiap kali Minho mengetuk pintu sebanyak 3 kali, ia akan muncul di hadapannya. Minho pun penasaran. Ia kembali keluar dan membuka pintu tanpa mengetuk. Namun, benar saja, bidadari tersebut sudah tidak ada di sana. Karena masih penasaran, Minho mencoba kembali mengetuk pintu sebanyak 3 kali. Dan benar saja, bidadari itu muncul kembali di hadapannya. Karena terkejut dengan kejadian tersebut, Minho memberitahu bosnya bahwa di dalam ruangan tersebut ada seorang bidadari. Namun, bidadari itu berkata bahwa hanya Minho yang bisa melihat dirinya. Di malam harinya,
Minho yang masih heran dengan kejadian tadi mencoba untuk mengetuk lemari sebanyak 3 kali. Dan ternyata, bidadari tersebut muncul di dalam lemari. Tanpa pikir panjang, Minho pun ingin melakukan sesuatu dengan bidadari cantik itu. Keesokan harinya, seperti biasa, Minho pergi bekerja. Saat berjalan, ia tak sengaja menabrak seorang wanita lagi. Namun, kali ini, Minho membantu wanita tersebut untuk membereskan barang-barangnya yang berantakan. Bosnya yang melihat hal tersebut mengangguk dan tersenyum. Tanda bahwa Minho telah berubah menjadi lebih baik. Di malam harinya, semua karyawan kantor mengadakan pesta minum-minum. Setelah pesta, Minho duduk sendirian di sebuah bangku. Kemudian, ia dihampiri oleh Mina, teman sekantornya. Mina mengajak Minho untuk pergi jalan-jalan. Tetapi tak lama kemudian, Tasha datang dalam keadaan setengah mabuk dan menggoda Minho. Ia ingin mengajaknya melakukan sesuatu yang tidak senonoh. Namun, Minho menolak ajakan Tasha dan memilih pergi bersama Mina. Ketika Tasha sendirian, seorang pria culun teman sekantornya menghampirinya. Karena Tasha sudah tidak tahan, ia pun mengajak pria tersebut ke apartemennya. Adegan berlanjut dengan Minho dan Mina yang sedang makan di sebuah warung. Mina menceritakan masa lalunya. Dahulu, ia adalah anak nakal yang suka membuli orang. Namun, datang seorang pria yang wajahnya mirip dengan Minho. Pria itu adalah malaikat yang telah mengubah hidup Mina menjadi lebih baik. Ketika Mina berubah, malaikat itu menghilang. Minho kaget dengan cerita Mina karena kejadian tersebut mirip dengan apa yang ia alami sekarang. Singkat cerita, Minho semakin sering mengetuk pintu untuk bertemu bidadari tersebut. Namun, akhirnya, ia mulai kesal dan merasa terganggu dengan kehadiran bidadari itu. Dalam keadaan marah, Minho menyuruh bidadari tersebut untuk pergi dan tidak muncul lagi. Namun, setelah bidadari itu benar-benar menghilang, Minho merasa kehilangan. Ia mencoba mengetuk pintu berulang kali, tetapi bidadari itu tidak muncul lagi. Dengan perasaan bersalah, ia pergi menemui Mina dan menceritakan segalanya. Mina menyarankan agar Minho pergi ke seorang dukun untuk mencari jawaban. Di akhir cerita, adegan kembali ke awal film, di mana Minho sedang berbicara dengan peramal cantik. Peramal itu meramalkan bahwa Minho akan segera memiliki pasangan. Tak lama kemudian, Mina datang. Tanpa mereka sadari, bidadari itu juga berada di sana, mengamati dari kejauhan. Film pun berakhir. Kisah seorang pria yang beruntung bisa bertemu dengan bidadari cantik. Apakah di dunia nyata ini bisa terjadi? Saya tidak tahu.